Nama saya Mas'ud Alfat, Pamekasan, Madura, Kloter 27. Alhamdulillah, mulai dari perjalanan saya, pemberangkatan, awal saya masuk ke Madinah, saya melaksanakan ibadah Arba'in sempurna, dan saya masuk ke Raudhah 2 kali, Alhamdulillah. Sangat luar biasa ketika saya melihat suasananya di Madinah. Begitu sejuk dan sangat terharu. Dan saya berkeinginan ketika nyampe 1 kali, berkeinginan akan nyampe 2 kali, bahkan berkali-kali ingin kembali lagi. Bagaimana ketika saya berada di Maqbarah Rasulullah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan tidak bisa digambarkan betapa senangnya dan farhan wa masruro, artinya sangat senang dan sangat gembira. Dan kita tidak bisa melukiskan ketika berada di tempatnya Rasulullah. Setelah di Mekah, alhamdulillah kita masuk ke hotel, pelayanan Indonesia sangat luar biasa. Artinya pelayanan hotel, tempatnya bagi saya dan teman-teman sangat puas. Ketika pelaksanaan menjelang puncak ibadah haji, alhamdulillah sangat luar biasa gembira, karena pertama setelah saya melaksanakan umroh wajib, mulai mabit mikot dari Bir Ali, pelaksanaan mikot dari Bir Ali sampai kita melaksanakan umroh wajib, alhamdulillah bisa menuntaskan dengan sempurna. Dan saya melaksanakan umroh 6 kali, alhamdulillah. Yang sangat mengesankan, saya bisa mencium Hajar Aswad 2 kali, alhamdulillah. Ini sangat perjuangan yang sangat luar biasa. Dan di waktu sa'i, alhamdulillah tempat-tempatnya sangat mengesankan. Ketika saya masuk ke tempatnya dari Sofa ke Marwah, maka teringat sejarah bagaimana perjuangannya Siti Hajar sama Nabi Ismail di waktu itu mencari sumur Zam-Zam di waktu itu. Maka alhamdulillah saya teringat sejarah-sejarah ketika berada di Sofa dan Marwah. Di waktu wukuf ini, Masya Allah, luar biasa. Artinya ibadah puncak haji itu sangat luar biasa. Dan saya tidak bisa menggambarkan suasananya di waktu kita berdoa di sana. Waktu masuk setelah habis duhur dan sebelum terbenam matahari. Waktu-waktu sangat istijabah, maka di sana kita mengadakan permohonan kepada Allah agar kita, keluarga, sanak famili, saudara, semua khususnya negara Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan alhamdulillah di waktu pelaksanaan di Arafah, saya sama teman-teman alhamdulillah bisa tidur, tempat tidurnya dan pelayanannya enak, alhamdulillah. Dan ada hal-hal yang sangat luar biasa bagi saya, dan insya Allah tidak semua orang bisa merasakan. Kenapa? Di waktu saya berdoa, maka ada semacam tanda-tanda yang bahwa isyarah itu seakan-akan saya yakin bahwa itu yang hadir malaikat. Kenapa? Karena saya terkejut di waktu itu ada bau yang sangat semerbak harum. Karena di waktu itu orang yang melaksanakan pakaian ihram tidak boleh melaksanakan pakai harum dan semacamnya. Maka di waktu itu saya berdoa kepada Allah, maka di samping saya, di seputar saya, bau harum yang sangat semerbak. Maka saya kaget, saya bersyukur kepada Allah bagaimana nikmatnya ketika saya beribadah di waktu wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf di Arafah, maka menjelang malam hari, saya terus melaksanakan mabit di Musdalifah. Setelah kita sudah terasa cukup batu-batu yang akan dipersiapkan untuk jumroh, maka sekitar subuh itu kita persiapan keluar dari tempat Musdalifah. Nah, di sana tempat keluarnya itu
agak berdesak-desakan sedikit. Itu terkesan sangat luar biasa. Kenapa? Saya di waktu itu melihat orang-orang yang dewasa, yang sangat lanjut usia, karena berdirinya sangat lama, maka saya atur semuanya untuk duduk berbaris. Alhamdulillah, walaupun lama karena duduk bersama, alhamdulillah terasa tidak capek. Itu. Yang kedua, ketika saya keluar, di sana suasananya orang-orang itu habis, sudah tidak bisa karena kemacetan yang sangat luar biasa. Akhirnya kita berjalan. Ajaibnya, Masya Allah, Allah tampakkan ke kita walaupun 5 kilo, 6 kilo dari Musdalifah ke Mina, tidak terasa capek, tidak terasa sama sekali. Karena saya nikmati perjalanan itu dengan bersyukur kepada Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji yang sangat luar biasa. Sampai kepulangan, Pak, insya Allah saya sempurna dan saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan saya, saudara-saudara saya, anak-anak semuanya, family bisa seperti saya melaksanakan ibadah haji dan bisa berumrah insya Allah setiap tahun. Karena perjalanan ibadah haji ini tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan materi. Kenapa? Karena walaupun punya materi, duit, kalau belum panggilan oleh Allah, tidak bisa kita berangkat. Begitupun juga, walaupun kita tidak punya duit, kalau Allah takdirkan untuk berangkat, insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah, seperti itu.